Shalom saudara-saudara, selamat pagi. Keluaran 32 ayat 19 berbunyi, dan ketika ia dekat ke perkemahan itu dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa. Dilemparkannya lah kedua loh itu dari tangannya dan dipecahkannya pada kaki gunung itu. Saudara-saudara, ayat ini menceritakan adalah amarah Musa. Musa emosi, sangat emosi. Di dalam bahasa Ibrani dikatakan kara. Ap itu marah, kara itu membara, menjadi panas. Jadi Musa marah yang menjadi panas membara. Sehingga dia tidak mengontrol dirinya sendiri. Tidak mampu mengontrol dirinya sendiri. Sehingga loh batu yang dibawa, yang diberikan, yang ditulis oleh Allah, maka dibanting, dipecahkan oleh dia. Karena melihat bangsa Israel menyembah berhala. Saudara, sebetulnya kasus ini Musa itu membela Allah. Tapi kenapa ini tidak berkenan di hadapan Tuhan? Musa marahnya meluap-luap, marahnya membara. Dikatakan marah ini adalah sebetulnya reaksi seseorang yang dilakukan oleh orang itu yang diakibatkan dari rencananya gagal. Jadi orang itu marah. Dan Musa punya rencana hebat yang dia tugaskan oleh Allah untuk memberitakan hukum Taurat. Gagal, marah dia. Tapi saudara, Musa tidak berkenan di hadapan Tuhan. Amarah Musa yang membara ini, kara ini tidak berkenan di hadapan Tuhan. Musa berdosa dan Musa tidak boleh masuk tanah Kanaan karena marahnya berlebihan. Alkitab mengatakan, kau boleh marah, tetapi jangan berlebihan. Kau boleh marah, tapi kontrol marahmu. Jangan membuat kamu lupa diri. Kalau kita lupa diri, seperti kalau kita minum minuman keras, maka kita mabuk dan kita lupa diri. Maka dikatakan tidak boleh marah yang berlebihan. Emosi Musa membara. Saya berpikir, emosi Musa membara. Jadi gimana? Bentuk-bentuk emosi itu kayak apa sih? Emosi itu apa saja yang disebut emosi? Emosi itu ada gembira. Orang gembira itu emosi. Ada orang sedih, emosi. Orang marah, emosi. Orang gelisah, itu emosi. Orang khawatir, dia emosi. Orang jatuh cinta, itu emosi. Orang takut dan orang benci, itu juga emosi. Ternyata bentuk-bentuk emosi itu macam-macam. Kalau kita mau bagi, ya satu emosi yang baik, gembira, sukacita, bahagia. Satu emosi yang berlebihan, yang tidak baik, marah, sedih, takut, banyak hal. Maka dikatakan saudara, kita harus hidup mengerti. Ketika suatu hari kita mengalami emosi yang penuh sukacita, emosi yang berkenan di hadapan Tuhan, itu adalah emosi yang Tuhan inginkan. Kalau suatu hari kita mengalami emosi-emosi yang tidak berkenan kepada kita, kepada Tuhan tidak berkenan, maka emosi itu harus kita mampu mengontrolnya. Sehingga kita tidak jatuh dalam dosa. Karena emosi itu adalah pernyataan batin seseorang. Pernyataan suara hati seseorang yang secara ekspresif dimunculkan melalui perkataan, melalui nyanyian, melalui gerak, melalui terkejut, ekspresi wajah yang dengan suara yang tertentu, ekspresi sikap dan gerak yang tertentu, sehingga orang itu berlebihan. Dengan demikian, saudara, marilah pada pagi hari ini kita kembangkan emosi yang berkenan di hadapan Tuhan. Emosi yang gembira, sukacita bersama Tuhan, emosi yang punya hati kasih,
emosi yang murah hati, emosi yang menyayangi, emosi yang Tuhan ajarkan kepada kita. Sehingga biarlah hidup kita penuh berkat Tuhan, dan biarlah hidup kita menjadi teladan bagi orang lain. Emosi yang jahat, singkirkan, kontrol, buang, tekan, usahakan jangan muncul. Muncul, tekan lagi jangan muncul, tekan lagi jangan muncul. Maka dikatakan Tuhan berkenan kepada kita. Shalom saudara-saudara, Tuhan memberkati.